Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat guys, ketemu lagi kita. Bike check. Kali ini kita akan bike check sepeda Polygon N8 punya Om Rio. Apa kabar Om Rio? Waalaikumsalam, apa kabar Om? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Om Rio ini sepeda, aduh keren banget dilihatnya. Masih standar Om, masih standar, banyak standar. Standarnya Om Rio seperti ini ya. Kalau standarku ya lebih di bawah ini mungkin Om. Om Rio, aku mau pengen tanya-tanya nih. Ini dulu sepeda dibeli berapa Om Rio? Dulu pas saya ambil tuh masih 35 juta Om. 35 juta. 35. Ini N8 bener Om ya? N8 betul. N8. Sekarang kondisinya masih pada standar atau sudah ada yang di-upgrade Om Rio? Sebenarnya sih kebanyakan udah upgrade ya. Yang standar tuh cuma seat post, terus apa nih namanya? Ya seat post. Ya seat post, saddle, stem, sama Handlebar sih. masih Itu standar. yang masih standar itu sih, sama suspensi depan belakang, fork sama shock juga masih standar. Yang udah dirubah paling banyak tuh di sisi drivetrain-nya Om, di group set. Group set ya? Group set sama brake set, terus hub free hub ini udah dirubah semua sih. Oh. Kita mau kutik satu persatu nih Om Rio. Oke. Kita kasih tahu ke penonton, kita kasih tahu ke teman-teman goes, sejatinya N8 itu awalnya grup setnya apa sih Om? SRAM NX. SRAM NX ya. NX 12 speed. NX 12 speed. 12 speed, Hub free hubnya apa Om? Hub free hubnya waktu itu pakai NTT ya. NTT. NTT ya, bawaan aslinya NTT. Terus wheelset? Wheelsetnya NTT juga, ininya rimsnya ya. Oke. Rimsnya NTT juga. Terus bannya? Banyak Swalby Magic Berry. Ini masih standar. Ini bawaan sananya. Bawaan standar. Tapi kok ini cukup sih, nggak usah diapa-apain lagi sih Magic Berry. Iya, udah ngerasain kan. Tinggal Tapi ini kok gede banget ya Om ya? Iya, saya sih ngerasanya belakang masih kegedean sama terlalu grippy ya Om. Jadi kalau main switchback kayak gitu agak kurang bisa dikeset-kesetin, bener-bener Nggak bisa kayak Inul ya? kayak nempel mulu di ini. Jadi sih Nggak bisa kayak Inul ya? betul. Jadi sih rencana mungkin rekomendasi dari teman-teman mungkin Hansdam ya Om ya. Size-nya juga dikecilin Betul. biar Hansdam 235 sih Om kalau 235 usul, ya? kalau boleh usul ya. rencana sih itu sih emang sih. Depan Magic Mary 235 juga. 235 juga ya, biar lebih lincah lagi ya. Lebih lincah. Ada sih beberapa teman yang maunya depannya digedein dikit gitu, tapi secara saya pribadi belum pernah coba. Terus standarnya lagi kan ini cuman ganti hub free hub, group set ya. Ya, group set full. Sama rem aja ya. Rim masih standar sih. Oh, rem masih standar. Jadi Oke. hub free hub belakangnya pakai Deora XT. Kasetnya juga Deora XT yang 12 speed. Terus RD Deora XT juga 12 speed. Pokoknya ini full group set semua sih. Drivetrain-nya sih pakai Deora XT sih. Crank Deora XT, chain ring Deora XT, depan juga hubnya Deora XT, sama rotor, terus kaliper semuanya Deora XT pakai yang 4 piston. Om, boleh tahu nggak berapa duit itu jumlah group set itu harganya? Mungkin semuanya sih total 11 jutaan lah, 11 sampai 12 jutaan. Lor, 11 jutaan lor. Ya. Cuma Untuk waktu itu emang beruntung Om dapat hadiah giveaway ya, yang Om waktu bicara di podcast itu ya. Betul. Secara mau hadiah mau apa kan itu ada satu capaian. Tapi kan secara nilai rupiah kan itu kan boleh diambil barang, boleh diambil uang. Betul. Dan dengan kebutuhan yang ada buat upgrade, Om nggak perlu ngeluarin uang, tapi ditukar dengan barang. Secara XT Om, TOPBGT. Enak sih, udah buat main sih. Pertama yang saya rasain sih NX sama XT untuk group setnya sih ini lebih silent Om. Iya. Lebih silent karena kan udah pakai teknologi yang Ya. Shadow RD Plus yang dia pakai. Kalau NX sama XT ya nggak bisa apple to apple. Ya sepakat lor ya. Dia ya minimal ya GX lah, GX GX ya kan. Tapi kembali kepada masing-masing. Kalau udah bicara merek kan di situ kan kebiasaan sih Om ya. Kalau saya pribadi misalkan sukanya dengan SRAM karena karakternya gini-gini. Ada yang kayak Mas Imam Wibowo nih, Mas Imam. Beliau lebih suka XT yang seperti Om pakai gini karena lebih bla 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 segala macam. Kita tidak review itu tapi itu recommended banget. Om,
selebihnya daripada yang tadi. Nah, ini masih standar ini Om ya. Nah ini PR-nya nih. Ini masih kalau teman-teman bilang ini pedal tempe Om. Tapi saya sih Keren. mikirnya gini Om, selama masih nancep di sepatu saya, ya udahlah. Ntar kalau punya rezeki baru kita ganti lagi yang lebih. Ya. Yang lebih Jadi kalau upgrade itu kan sesuai dengan kebutuhan Om. Bukan karena sebuah sosialita. Kalau gua kan orangnya sosialita. Ya Om. Jadi kalau masih nempel jeruk belum mau diganti kayaknya mas sampai kapan juga masih nempel terus ya. betul. Oke, setuju Lur ya. Saya pengen tanya nih Om. Ini handlebarnya panjang berapa ini Om? Ini masih standar 800 ya Om ya. Belum Oh, panjang ya? belum diapa-apain asli. Oke. Om, biasanya kalau panjang gini kalau kita ketemu trek-trek yang rada sempit, misalkan ambil contoh di Sumut 7 itu ya. Sumut 7 itu dia antar pohon itu dekat. Sedikit beresiko sih. Iya. Tapi mungkin dengan tinggi Om Rio, lebar bahu panjang tangan, 800 sih mungkin nyaman nggak saya tanya? Selama ini sih karena belum coba settingan lain ya masih nyaman-nyaman aja Om. Nyaman ya? Cuma emang rekomendasi teman-teman sih emang dipotong jadi 78 ya, 78 atau Ya 78 jadi ya. 78. Nah, Jadi jadi mau coba sih. Mungkin ini kan emang nextnya sih saya pengen ganti di sesi cockpit dulu sih Om. Memang stem sama handlebar saya pengen ganti. Mungkin langsung saya pasang yang size-nya agak ini sih dipotong sih di 78 atau 79 gitu. rental. Nunggu lungsuran berarti kalau rental mah nunggu lungsuran. Syarbon secara ya. Keren banget. Om, jadi kalau kita pakai 78 terus kita mau 800-in lagi itu nggak terlalu masalah. Oh bisa ya? Ya misalkan Om, gue lebih suka 800 misalkan. Setelah kita selesai dari track yang mungkin rada sempit, itu tinggal Om panjangin lagi jadi 800 bisa. Bisa ya? Insya Allah bisa. Nanti kita akan kulik di season berikutnya. Siap. Tapi nggak masalah informasi dipotong ya, karena mindsetnya kan dipotong berarti nggak bisa dipanjangin lagi Masih tuh. bisa. Masih bisa. Masih bisa. Siap. Ntar bagi tipsnya ya Om. Ya bedanya cuma sedikit dan itu masih aman. Oke Om, ini kokpit rencana mau ada diganti. Ya, karena memang merasa butuh atau karena memang untuk sebuah gaya Om Rio? Sorry. Merasa butuh sih. Kemarin Butuh ya? saya main di CPG, temen bawa N9 juga tuh, Om N8 juga, Om Hendra. Dia udah ganti stemnya pakai rental yang kalau tapi mungkin belum yang karbon. Itu Racun. itu sih rasanya enak Om. Jadi beda sih ini sih. Terus stemnya juga. Teknologi nggak bisa. Terus ini kan masih yang 40 ya? Wah, ini lebih kecil ya Om ya. Ini 32 kalau nggak salah. Iya, saya sih pengen Atau 30 lah. Sekarang kan 35 nih Om. Saya sih pengen ganti ke 30 sih yang lebih 35 Om harusnya. Ininya nih Om. ya gedenya tuh. Ini kan 30 nih. Iya. Lebar stemnya ini kan masih ini Itu berapa panjang sih? itu kayaknya. Panjangnya sih kalau nggak salah masih Maunya kan lebih pendek lagi kan. 45 nih. Ini kan 45 nih panjangnya. Harusnya 30. 35 atau 30 lah. Oke. Karena rasanya masih belum nyaman aja Ya. sih. Terus ininya juga yang 35 Om. Iya. Supaya dia lebih redam lagi Om. Iya, Nah, nanti betul. kalau sudah ngerasain itu, nanti ada teman lagi kok punya lu enakan racun lagi. Biasa itu ya. Tapi secara memang Om kalau kita biasa nyobain yang punya kita sendiri, nggak nyobain yang lain, kita nggak akan pernah ada sugesti. Tapi kalau kita sudah nyobain biasanya ada pemikiran dan bukan karena sebuah gaya hidup saja sih, tapi lebih Kebutuhan sih. kebutuhan dan teknologi itu kan nggak bohong. Yang penting kuncinya satu, tidak memaksakan. Dan saya percayalah Om Rio orangnya sangat smart dan cerdas. Om Rio, ini bagian ini sudah. Sekarang saya mau tanya, ini RockShox-nya dia ini bawaannya sudah travel berapa ini Om? 170 Om. 170 ya? 170, Udah enak banget lah buat enduro. Udah jos. Terus ini Oke, ini sudah ada dari sananya? Enggak, ini pasang sendiri. Oh, pasang sendiri. Sendiri, belakang juga pasang sendiri. Biar nggak terlalu nyiprat lah, lumpur-lumpurnya. Nah Om, sekarang saya mau tanya nih. Performan dari sepeda ini Om. Ini secara kan N8 dengan N9 itu kan terpaut. Harga cuma sedikit ya. Kalau nggak salah 39.500.000 dengan 35 juta. Ya buat saya secara teknologi itu sudah hampir sama. Sekarang udah 32.500 ini Om harganya. Oh turun, ya. Tapi nggak ada barang Om. Betul. Ya gitu. Jadi goib. Om, ini pernah dipakai kemana Om sepeda? Cihideng sudah Om? Cihideng sudah. Terus yang baru kemarin ya di Gunung Pinang lah. Seru ya. 3 trek sekaligus. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Performa dari Cihideng
Om rasain dari sepeda ini kan buat share ke teman-teman. Cihideng secara itu kan trek semi downhill. Ya. Apakah ini worth it? Enak, nyaman? Oke. Jadi sepeda ini turun Jumat sore nih Om. Ya. Sabtunya tuh saya main di Cihideng Om. Jadi Langsung? belum kenalan. Oh. Jadi belum kenalan, masih pakai semuanya masih pakai standar. Saya turunin pas saya langsung naikin di Cihideng belum pakai sama sekali deh. Jadi langsung diperawanin di yang sana. saya rasain cuma ini kok apa namanya nggak diem gitu ya, nggak diem apa segala macam, belum disetting juga Om, masih settingan dari Pokoknya pakai-pakai aja gitu. pakai aja deh udah deh. 2 run 3 run tuh belum ngerasain enaknya, terus baru tuh ketemu temen dia atlet juga lah Di sana atlet juga? di Cihideng. Dilihat ini asal banget sini di shocknya diapain, tambahin pompanya sesuai dengan berat berat badan, Suspensi banyak diatur. Itu enak Om, enak langsung nyaman banget. Jadi waktu Berasa itu ya? kebetulan pakainya juga pas lagi treknya lagi basah Om. Pas pertama saya nggak dapet grip, nggak dapet apa. Pas sudah di setting enak sih, nggak ada masalah sama sekali sih, berani ngebut, berani apa. Kalau menurut saya sih untuk di Cihideng ya udah cukup banget. Worth it dong. Worth it. Oke. Dengan standar ya. Dengan standar. Jadi gini, teman-teman, sobat gue semua. Ya, kadang kalau kita punya keinginan terus tercapai keinginan itu kan udah langsung greng, nggak perlu nanya lagi. Ya namanya sepeda, secara dibawa ke trek sepeda, udah bener sih. Cuma ternyata kan masih ada beberapa tahapan, salah satunya adalah setting, suspensi, dan ribbon. Betul. Senyaman apapun sepeda itu secara teknologi tinggi, mahal, tapi kalau itu tidak disetting dengan baik dan benar sesuai dengan berat badan, karakter trek, riding style kita juga. ya, Anda tidak akan mendapatkan mahalnya si teknologi itu. Ya, ini share ke teman-teman. Kita sharing. Oke, setelah disetting baru nyaman Om ya? Nyaman, enak banget, langsung pede deh. Langsung pede kan? Buat kenceng-kenceng. Itu diambil gap-gapnya apa semua? Waktu itu belum diambil semua karena baru pertama main di Cihideng, baru pertama pakai sepeda ini. Jadi tips sih main aman aja dulu Om. Kita soalnya mau main lagi besok kan, jangan baru turun ngapa-ngapain ternyata kenapa-napa kan kita besok nggak bisa main lagi Om. Jadi itu sangat cerdas teman-teman dari Om Rio. Kalau kita baru masuk trek dan kita belum mengenal trek itu, lebih baik pahami dan kenali dulu. Lainnya seperti apa, karakter dropnya seperti apa dan bagaimana. Karena ingat, besok kita harus goes lagi. Kalau kita jatuh, crash, cedera, bla bla bla, recovery itu lama. Ya kalau nggak lebih fatal lagi. Om Rio sepakat saya itu. Cerdas baru Anda. Ke Cihideng kedua kalinya selisih sekitar 2 atau 3 mingguan baru tuh Om. Oh, ini udah 2 kali ke Cihideng? 2 kali Cihideng. Lah, saya kalah Om. Saya belum pernah ke Cihideng loh Om. Masa sih, Om? Serius Om. Saya belum Ini udah pernah. 2 kali, pas 2 kali tuh udah ngerasa enak banget, berani ambil suruh. Kan ada gap juga yang lewatin jalan itu. Udah diambil semuanya situ sih. Keren nih. Enak Mantap. Di sana karakternya kan speed kenceng ya Om ya. Jadi asik sih, adrenalin keluar semua sini. RTM-nya lama ya. Iya. Jadi secara ini sudah dipakai ke Cihideng 2 kali dan Om Rio di run yang kedua, kedatangan yang kedua udah diambil semua obstacle dan keren banget. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Om, ini pernah dibawa ke Pinang ya? Pinang ya. Dan kalau nggak salah kalau di Pinang saya ikut bareng saya artinya kan gitu. Betul. Dan saya mau tanya pengalaman Om Rio pakai sepeda ini. Secara karakter Cihideng dengan Pinang itu berbeda Om. Betul. Cihideng itu lebih halus treknya ya. Kalau di Pinang itu kan kasar, ada akar dari yang cucu sampai ke kakek itu buyut tuh ada semua di sana, betul nggak ya? Betul. Nah Om, yang Om rasain dari sepeda ini ada yang kurang nggak? Saya rasa sih cukup. Kemarin pas di Pinang saya cuma ubah ribonya aja Om, saya kencengin ribonya. Ditambahin ribonya jadi lebih kenceng untuk baliknya. Itu enak sih, udah berani. Pokoknya saya patokannya udah bisa ngikutin Om Soleh, berarti udah kenceng lah udahlah. Tapi gue sedikit mau klarifikasi nih Lor. Jadi kemarin tuh bareng sama Mas Ageng Raditya, kita gobar di Pinang. Secara udah main semua AM2 terus main SS3 ya kan. Nah begitu masuk di track downhill, kita sih sepakat memang slow speed karena takut nanti pada crash, yang jarang main lah, bukan nggak bisa karena jarang latihan gitu. Ternyata Om Rio gayanya masih gaya yang pertama datang tuh, masih pengennya kenceng. Hampir nyium pohon ya. Tapi keren Lor. Secara Om Rio tuh finish drop DH-nya sudah diambil pakai ini dan keren banget. Ya Om Rio, pesan-pesan buat temen dengan budget 40 juta nih kita bicara.
40 juta secara pribadi Om Rio, N9 atau N8? Kalau 40 juta, saya prefer N9 sih Om. Langsung? Iya, karena Nggak udah terlalu dapet. banyak upgrade atau gimana? Kalau yang N9 sekarang kan dia udah full group setnya XT juga kan. Wow. Deora XT juga, cuma beda di brake setnya kalau nggak salah dia pakai TRP. Jadi kalau ada budget 40 juta sih saya saranin ambil N9. Oke. Waktu itu saya ambil N8 karena N9 yang 2020 kan belum keluar tuh Om, yang Yeah. warnanya biru hitam itu kan Yeah. ya. Jadi ada hijau army sama ini. Jadi saya ambil ini lebih prefer ke warna sih waktu itu sih. Iya. Saya mikir saya udah punya grup set Deora XT, udah tinggal cari warna aja deh. Nanti Deora XT tinggal pasang di sini udah nyamain kayak N9 untuk spek grup setnya gitu. Jadi Smart. tinggal yang kalah tinggal itu aja sih Fogna. Jadi nanti pakai ini aja nih. Om, ini 160 Om. Oh, 160. Iya. 160. Oh, berarti Ya, nggak bisa dibawa pulang deh. Kalau memang mau buat cadangan sih boleh, baru pasang kan gitu Om. 160 dia buat pedaling lebih enteng. Lebih enteng ya. Iya. Ini extensionnya berapa Om? Tensinya ke 35 apa 34 apa 36 ini? 36 kalau nggak salah ya. 36 ya kayaknya sama sih ya. Eh, Kok lebih kecil lebih sih kecil kayaknya, aja Om? Om, lebih kecil sih Om. Kayaknya ini Iya, 34 deh Om. 34, Ya. 34. Nah Om nanti kalau mau upgrade, kalau saya nggak ngeracunin Om ya. Ini masih enak toh? Masih enak. Nggak usah, Nggak ya. usah, ya. Kalau Jangan. mau, ya kalau mau, kan udah ada 38 tuh Om, ya kan? Tapi kita pakai 36 dulu. 36 dulu. Jadi nanti tahu performa 38 itu seperti apa. Ya kan naiknya step by step. Racun. Ya, enggak racun itu ya. Makanya saya bilang Om, kadang kita nggak mau cobain sepeda teman itu ya gitu. Gitu, betul. Jadi teman-teman kalau memang sekedar ingin tahu sih nggak apa-apa, tapi asal siap dengan resikonya. Kan kadang-kadang kalau udah nyobain yang Kalau ke bawah mimpi tuh Om yang bikin masalah Om kalau ke bawah mimpi. gue banget Om. Oke, jadi kalau teman-teman menurut Om Rio punya budget 40 juta, N8 atau N9, beliau sarankan N9. Secara kemarin Mas Ageng sempat bawa main bareng dengan kita, memang itu sudah full 29 lagi. Akar batu nggak akan menjadi sebuah hambatan. Hajar terus. Oke Om Rio, ini terima kasih banget kita sudah bisa sharing ke teman-teman. Secara saya juga pakai N9, tapi warna hijau army. Waktu itu saya lebih suka warna hijau army dan relatif sih kalau masalah kesukaan warna gitu. Tapi secara penampilan hampir nggak beda. Maka kalau nggak dijelasin saya juga nggak tahu ini tipenya N9 atau N8, kecuali kita detail gitu. Terima kasih sudah datang ke sini lagi berbagi sharing dan cerita ke teman-teman informasi tentang sepeda. Mungkin konten ini teman-teman nanti akan lebih kita sering adain sebagai bahan evaluasi. Jadi kalau teman-teman punya budget pengen beli sepeda, mungkin nanti teman-teman akan bisa memilih dengan pertimbangan-pertimbangan langsung dari rider yang iya ownernya lah yang memang sudah pakai. Jadi performa sepeda ini gimana teman-teman bisa lihat dari tayangannya. Terus apa-apa yang ada di dalam sepedanya, part-partnya, ya mungkin teman-teman juga bisa lihat langsung. Dan kalau memang perlu apa yang harus di-upgrade, teman-teman sudah bisa langsung lihat di situ. Jadi biasanya kalau nggak nanya-nanya dulu tuh biasanya ya malu bertanya sesat di jalan. Jangan sampai secara ya kan nyari uang kan nggak gampang. Semangat Om. Terima kasih, salam sukses selalu buat Om Rio. Oke, sampai ketemu lagi sobat gue semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.